Bioteknologi adalah cabang ilmu yang memanfaatkan organisme hidup, sel, dan molekul untuk menghasilkan produk atau jasa yang bermanfaat bagi manusia. Bioteknologi memanfaatkan makhluk hidup seperti bakteri, hewan, dan juga tumbuhan, serta materi biologis seperti virus dan prion. Bioteknologi juga menggabungkan berbagai disiplin ilmu seperti biologi, kimia, fisika, dan teknik untuk menciptakan inovasi di berbagai bidang, termasuk pertanian, kedokteran, industri, dan juga lingkungan. Saya Nadia Kapkanapisa dari kelompok 3 akan menjelaskan fermentasi dari contoh bioteknologi. Jadi fermentasi ini adalah proses penguraian bahan organik oleh mikroorganisme tanpa oksigen. Bisa menghasilkan alkohol, asam, atau gas. Contohnya ini ada kimchi. Jadi sawi yang udah dibumbuin ini dimasukin ke dalam toples kaca atau enggak wadah plastik. Terus didiamin pada suhu ruangan selama 1-2 hari biar fermentasi awalnya itu terjadi. Nah setelah itu dimasukin lagi ke dalam kulkas, terus didiamin lagi selama 1 minggu biar rasanya itu makin kerasa gitu. Nah udah itu kimchinya udah jadi. Jadi kimchinya bisa bertahan selama berbulan-bulan dan rasanya itu bakal kuat seiring waktunya. Terima kasih. Nama saya Nabila Rizkia Soleha. Di sini saya akan menjelaskan manfaat dari bioteknologi. Pada awalnya, bioteknologi berkembang pada 6000 tahun sebelum Masehi, digunakan dalam produksi bir, fermentasi, alkohol, pembuatan roti, tempe menggunakan ragi. Kemudian pada 4000 tahun sebelum Masehi, bangsa Cina membuat yogurt dan keju dengan menggunakan bakteri asam laktat. Produk bioteknologi terus berkembang hingga Robert Hooke menemukan sel di bawah mikroskop pada tahun 1665. Penemuan ini terus dipelajari lebih lanjut hingga akhirnya Jaeger Mendel mulai mempelajari penelitian genetika tumbuhan rekombinan pada tahun 1856. Istilah bioteknologi pertama kali dicetuskan oleh seorang insinyur Hungaria yaitu Karl Ereky pada tahun 1919. Saat itu, Ereky mendefinisikan bioteknologi sebagai proses penggunaan teknologi untuk mengubah bahan baku biologi mentah menjadi produk yang bermanfaat. Penafsiran ini tidak jauh berada dengan pengertian bioteknologi saat ini. Seiring waktu, bioteknologi konvensional menjadi semakin modern dan mengambil peran yang semakin banyak dalam peradaban manusia. Berawal dari produk pangan, bioteknologi konvensional kini banyak digunakan dalam bidang medis seperti untuk vaksin, insulin, dan antibiotik. Perkenalkan, nama saya Nazla Fitriani Asyira. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai manfaat bioteknologi pada bidang kesehatan. Yang pertama itu sebagai rekayasa genetika, yang dimana rekayasa ini digambarkan sebagai ilmu di mana karakteristik suatu organisme itu sengaja dimodifikasi dengan cara manipulasi. Penerapan dari suatu rekayasa genetika sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Salah satunya adalah perawatan kesehatan yang lebih baik dengan obat-obatan yang lebih efektif. Yang kedua, sebagai pembuatan hormon insulin. Hormon ini berfungsi untuk membantu penyerapan glukosa dalam sel-sel tubuh sehingga dapat mengendalikan kadar gula darah. Sel-sel dalam tubuh manusia sangat membutuhkan energi agar dapat bekerja sesuai dengan fungsinya. Oleh karena itu, tubuh manusia membutuhkan glukosa yang nantinya akan diubah menjadi sumber energi. Yang ketiga, sebagai pembuatan vaksin, yang dimana peran bioteknologi untuk membuat vaksin dinilai cukup efektif dan bisa digunakan dalam skala luas. Penerapan bioteknologi dalam pembuatan vaksin terstruktur dengan prosedur yang jelas. Hal ini dimulai dari proses hulu yang meliputi persiapan media untuk tumbuh hingga proses hilir yang dapat
berupa pembersihan dan pengelolaan sisa limbah yang dihasilkan. Dan yang keempat sebagai pembuatan antibiotik, yang dimana hasil bioteknologi yang memanfaatkan jasa dari mikroba, zat yang dihasilkan tersebut dapat menghambat pertumbuhan mikroba parasit pada tubuh sehingga dapat menyembuhkan berbagai penyakit akibat infeksi bakteri. Cukup sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.